Perjalanan Evelyn ke kantor Raka. Mini Cooper hitam milik Evelyn melaju mulus menyusuri jalanan Jakarta. Ia memakai topi bucket hitam, kacamata hitam, dan masker. Penyamaran sederhana yang tetap tidak bisa menyembunyikan aura bintangnya. Di kursi penumpang ada sebuah paper bag besar berisi makanan sehat, salad quinoa, grilled salmon, sup labu, buah potong, dan jus detox. Ini semua ia beli spontan setelah mendengar kabar tangan Raka terluka. "Kenapa sih kamu ceroboh sekali, Raka?" gumamnya pelan sambil mengecek Google Maps. Hatinya gelisah, lebih gelisah dari yang seharusnya. Lobi belakang kantor Bratajaya. Nino sudah meminta security agar mengarahkan jika ada mobil Mini Cooper hitam untuk mengantarkan ke lobi belakang. Lobi khusus pimpinan dan klien penting. Nino berdiri menunggu, berkemeja rapi dan berjas. Rambut disisir miring. Tapi begitu pintu mobil Evelyn terbuka, dunia Nino terhenti. Evelyn melepas masker pelan. Wajahnya langsung terlihat cantik, bersinar. Bagai selebritas kelas dunia, Nino sampai kaget mulutnya terbuka setengah. Selamat siang Nona Evelyn." "Halo, Pak Nino." Evelyn tersenyum manis. Nino bengong, benar-benar bengong. Evelyn harus melambai di depan wajahnya. "Pak Nino, Pak." Iya, maaf, Nona. Silakan ikut saya." "Aduh, pantesan Pak Raka." "Ya ampun," gumamnya tanpa sadar. Apa tadi yang Pak Nino katakan?" Tidak ada." Nino hampir kelepasan memuji calon istri bosnya itu. Bisa-bisa ia di besok dia kehilangan karirnya. Naik lift VIP ke lantai 20. Di dalam lift yang sangat privat itu, Evelyn terlihat gelisah. Apakah tangannya parah? Tidak parah, hanya pecahan kaca. Tapi, ya, saya rasa Nona Evelyn akan tahu begitu melihatnya. Evelyn menatapnya tajam. "Pak Nino, bagaimana gelas itu bisa pecah?" Nino tersenyum kecut. "Hehehe, saya kurang tahu Nona. Mungkin gelasnya terlalu tegang." Evelyn menghela nafas panjang. Ia sudah mencium sesuatu yang tidak beres. Lift berhenti. Nino mengiringi Evelyn ke ruangan besar dengan pintu kayu tebal. Nino mengetuk, lalu membuka pintu. Ruangan Raka. Raka duduk membelakangi pintu, memandang jendela kota. Satu tangan terbalut perban. Tanpa menoleh, ia berkata dingin. "Ada apa lagi? Nino, kau tidak punya pekerjaan lain?" Nino mengangkat tangan panik. Ada yang ingin bertemu, Pak. Bilang aku sibuk. Suruh dia pulang." Baru Nino mau bicara lagi, suara perempuan itu masuk. "Kalau begitu, aku pulang saja, Pak Raka." Raka membeku. Ia berdiri spontan. "Nino, kabur sebelum badai datang." Evelyn, mata Raka melebar. Ia segera berjalan cepat menghampirinya. "Mengapa kau tidak bilang yang datang Evelyn, Nino?" Nino dari luar ruangan memekik kecil. Makanya didengerin kalau asisten ngomong, Pak. Tapi suaranya hanya terdengar samar dan Raka tidak peduli. Evelyn melihat perban Raka. Raka langsung berdiri di depan Evelyn seperti kehilangan napas. "Kau datang." Evelyn menatap perban itu, tangan itu, kulitnya yang memerah. Ia terkejut. "Raka, kenapa tidak bilang kau terluka? Dan lukanya separah ini?" "Ini hanya luka kecil," jawab Raka cepat. Terlalu cepat. "Hanya pecahan gelas yang pecah sendiri." Evelyn memelototkan mata. Gelas tidak mungkin pecah sendiri kalau tidak ada tekanan. Raka mengalihkan pandangan. Wajahnya seperti anak kecil ketahuan bohong. "Aku hanya sedang tidak hati-hati." "Kau tidak hati-hati atau kau sedang marah?" Raka membisu. Evelyn meletakkan paper bag di meja, lalu duduk di sofa. "Duduklah, aku bawakan makan siang sehat." Raka langsung duduk, patuh, manut, seperti anak kucing besar berseragam CL. Begitu Evelyn membuka kotak dan menyajikan makanannya, perubahan Raka terjadi seketika. Yang tadi tegang, yang tadi muram, yang tadi seperti mau memukul tembok, langsung mencair. "Ini, untukku." Suara Raka melembut. "Ya tentu saja untukmu," jawab Evelyn sambil tersenyum. Raka tiba-tiba tersenyum lebar. Nino dari luar ruangan hampir jatuh pingsan. Astaga, baru 2 menit sama Nona Evelyn, langsung baik lagi. Raka berubah jati pria lembut. Selama makan,
Evelyn menyuapkan sup kecil ke mangkuk Raka. Raka tidak berhenti tersenyum. Emosinya hilang, mood buruk hilang, semua hilang. Kau datang sendirian? Tanya Raka. Iya, aku mengemudi sendiri. Raka langsung cemberut. Mengapa tidak minta aku jemput? Karena kamu sibuk. Raka mendekat sedikit. Kalau untukmu, aku tidak sibuk. Evelyn memalingkan wajah, pipi memerah. Kau ini kenapa? Sih, mendadak manis sekali. Raka membuka mulut ingin menjawab sesuatu yang jujur, tapi ditahannya. Ia menatap Evelyn lama, lalu berkata dengan suara rendah. Evelyn, bolehkah? Evelyn menatap. Boleh apa? Raka menelan ludah. Wajahnya serius, tapi matanya lembut. Bolehkah aku memelukmu sebentar? Evelyn membeku. Ah, apa? Raka menunduk sedikit, suaranya parau dan jujur. Hari ini, hariku terasa berat sekali. Dan entah kenapa, aku hanya ingin merasa kau ada di sini. Hening, detak jam terdengar di ruangan besar itu. Perlahan, Evelyn mengangguk. Baiklah, hanya sebentar kan? Raka tidak menunggu detik berikutnya. Ia menarik Evelyn perlahan, mendekapnya dalam pelukan hangat khas pria tinggi dan kuat. Evelyn terjebak di dada Raka. Jantungnya berdetak sangat keras. Raka menutup mata. Nafasnya terdengar lega. Jangan pergi. Bisik Raka sangat pelan. Jangan pergi dariku hari ini. Evelyn terdiam. Ia tidak bergerak, tidak protes. Hanya membiarkan Raka memeluknya lebih lama dari yang ia kira. Dan untuk pertama kalinya, Evelyn sadar. Perasaan Raka begitu dalam pada dirinya. Evelyn merasa Raka seperti menyimpan sesuatu yang entah apa itu. Hari ini Raka berbeda. Yang pasti, Evelyn merasa pria ini seperti punya rasa takut yang tidak mau dia sampaikan.